keeksistensian budaya korupsi semakin mencapai kejayaannya. Bangsa yang disebut sebagai bangsa religius, bangsa jas merah yang tidak pernah meninggalkan sejarah, bangsa yang memiliki cita-cita luhur yang tinggi, ternyata masih memiliki banyak sekali kecoa yang mengumpat di toilet negara. Saya, Melva Damayanti, akan mengulas salah kaprah yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan mengenai korupsi. Kembali kepada cikal bakal korupsi. 2 juta, 3 juta. Apa biasanya? Saya ketua Baitumal. Di sini ada Baitumal, jadi saya ketuanya. Kalau itu apa katanya? Uang pribadi. Uangnya kasih juta. Korupsi terjadi dimulai sejak adanya perebutan kekuasaan kerajaan, di mana muncul kebiasaan adanya upeti dari rakyat kecil kepada raja. Pak Oce, saya boleh tanya, itu tadi ada printer, berarti ada laptopnya Pak ya? Petugas, Siap. tolong ini dirapikan semua, kembalikan ke keluarga Pak. Keluarga bisa nulis di mana Pak? Saya mati nanti. Sistem di mana sebagian besar hasil tanah yang dikerjakan akan dipungut oleh penguasa lokal dan penguasa lebih tinggi lainnya. Maka masyarakat tentu mendapatkan segelintir. Namun bagi masyarakat yang memiliki pangkat yang lebih tinggi akan mendapatkan hak yang lebih besar juga. Ada beberapa lapas yang cashless. Kerjasama dengan BRI misalnya, sudah uangnya bisa ditransfer keluarga di situ, nanti masuk ke koperasi kita. Dari orde ke orde yang terus berganti, pemberantasan korupsi terus dilakukan, bahkan sejak tahun 1963, mengulir pasang surut yang tak kunjung selesai. Namun kenyataan yang terjadi, virus korupsi semakin ganas, seperti yang kita rasakan di era kita saat ini. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat orang-orang bekerja dengan mulia untuk memperbaiki kehidupan narapidana yang telah rusak. Sehingga ketika narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi. Bukti yang barusan kita lihat cukup membuktikan bahwa belum semua petugas pemasyarakatan mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5 huruf B menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, perlakuan, dan pelayanan. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang tata cara dan syarat pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Pasal 4 angka 2 huruf C menyatakan bahwa pejabat dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, dan hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 menyatakan bahwa penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, atau kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Setiap petugas pemasyarakatan wajib memenuhi dan menjalankan Permenkumham RI nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Pasal 5 huruf B angka 5 menyatakan tidak menyembunyikan kebenaran. Huruf C angka 4 menyatakan selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan. Pasal 6 huruf A angka 2 tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Pasal 6 huruf C angka 3 memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif. Pasal 6 huruf C angka 4 menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas. Dan pasal 8 huruf D tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma dan moral hukum. Pemasyarakatan masih terus berusaha dan berupaya untuk menjadi suatu sistem yang adil bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.
Kesejahteraan penting dirasakan oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan. Kesalahpahaman mengenai adanya jual beli penempatan kamar tidak benar adanya. Karena penempatan kamar narapidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Stop membudayakan korupsi di